Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari sistem koloid ya. Langsung saja, nomor 1, hal-hal berikut merupakan sifat dari sistem koloid kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Terdiri atas dua fase, D. Homogen, E. Menghamburkan cahaya. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya yang C, terdiri atas dua fase, karena yang C itu adalah ciri dari suspensi ya, bukan dari koloid. Nah, kemudian untuk nomor 2, sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali A. Dapat lolos dari kertas saring, B. Menghamburkan berkas cahaya, C. Dapat mengabsorpsi, D. Menunjukkan gerak Brown, E. Dapat bersifat hidrofob atau hidrofil. Yang ditanyakan adalah kecuali, maka berarti yang bukan dari sifat koloid. Itu jawabannya adalah yang C ya, dapat mengabsorpsi itu bukan. Mengabsorpsi itu artinya penyerapan di semua bidang. Kalau untuk sifat koloid dia sifatnya mengadsorpsi, jadi menyerap hanya pada permukaannya saja. Soal berikutnya, nomor 3, peristiwa berikut ini: 1. Pembentukan delta pada muara sungai, 2. Pemurnian gula pasir, 3. Penyembuhan sakit perut oleh norit, 4. Penjernihan air. Merupakan contoh koagulasi koloid adalah titik-titik. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, E 2 dan 4. Jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah C ya, untuk yang merupakan contoh dari koagulasi untuk koloid. Baik, soal berikutnya nomor 4. Berikut merupakan cara pembuatan koloid: 1. Reaksi redoks, 2. busur Bredig, 3. reaksi hidrolisis, 4. peptisasi, 5. reaksi pemindahan, 6. mekanik. Pembuatan koloid secara dispersi adalah, pembuatan koloid secara dispersi itu artinya secara perubahan dari suspensi menjadi koloid ya. A 1 2 3, B 1 3 4, langsung saja lah ya. Untuk secara dispersi itu ada nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Jawabannya 2, 4, 6 itu nomor D. Selanjutnya nomor 5, proses elektrodialisis yang dilakukan terhadap larutan koloid bertujuan untuk A. memisahkan partikel-partikel koloid, B. mengendapkan partikel-partikel koloid, C. mengukur dimensi partikel-partikel koloid, D. membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari larutan koloid, E. semuanya benar. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari larutan koloid. Nah, elektrodialisis ini biasanya ada pada proses cuci darah ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal nomor 6. Penyusun sistem koloid asap adalah: A. gas terdispersinya dalam gas, B. gas terdispersinya dalam padat, C. padat terdispersinya dalam gas, D. padat terdispersinya dalam cair, E. cair terdispersinya dalam gas. Asap tuh merupakan aerosol padat ya. Aerosol padat artinya jawabannya yang padat terdispersinya dalam gas ya. Asap. Nomor 7, sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi kecuali A. mayones, B. alkohol 70%, C. minyak ikan, D. susu, E. santan.
Jawabannya yang kecuali berarti yang bukan merupakan golongan emulsi ya. Jawabannya adalah yang B. Yang B, alkohol 70%. Ini sebetulnya untuk alkohol 70% ini dia bukan hanya bukan emulsi, tapi dia tuh bukan koloid. Selanjutnya ya, untuk nomor 8, dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut A. Sol, B. Emulsi, C. Buih, D. Aerosol, E. Suspensi. Jawabannya yang mana? Dispersi zat cair atau zat padat dalam gas, artinya pendispersinya itu gas. Nah, kalau pendispersinya gas itu namanya adalah aerosol. Nah, kalau untuk yang terdispersinya gas, maka dia namanya adalah buih. Kalau ini pendispersinya gas itu namanya aerosol. Soal berikutnya. Berikut ini adalah peristiwa koagulasi pada partikel koloid kecuali A. Penggumpalan lateks, B. Pengobatan sakit perut, C. Pengendapan debu pada cerobong asap, D. Penjernihan lumpur dan air sungai, E. Pembentukan delta pada muara sungai. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C ya, pengendapan debu pada cerobong asap. Itu biasanya menggunakan alat kotrel, itu aplikasi dari elektroforesis. Selanjutnya nomor 10, pembuatan sol FeOH3 dilakukan dengan cara A. Mekanik, B. Peptisasi, C. Kondensasi, D. Hidrolisis, E. Presifitasi. Jawabannya yang mana? Untuk pembuatan sol FeOH3 itu dia dari FeCl3 yang ditambahkan dengan air ya. Nah, kalau yang ditambahkan dengan air atau yang direaksikan dengan air itu adalah reaksi hidrolisis. Jadi jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 10. Soal berikutnya nomor 11. Sifat koloid yang dapat menghamburkan cahaya disebut A. Dialisis, B. Gerak Brown, C. Efek Tyndall, D. Elektroforesis, E. Koagulasi. Jawabannya yang mana? Untuk penghamburan cahaya itu adalah yang C. Efek Tyndall ya. Kalau dialisis itu untuk pemisahan ion-ion elektrolit. Kalau gerak Brown itu gerak zigzag. Elektroforesis itu penunjukan bermuatan, koagulasi penggumpalan. Nomor 12, koloid dapat menyerap ion pada permukaannya. Sifat ini disebut A. Elektroforesis, B. Absorpsi, C. Adsorpsi, D. Dialisis, E. Elektroforesis. Ini elektroforesisnya ada 2 ya. Mohon maaf, ini optionnya ada yang sama ya. Langsung aja ya jawabannya. Menyerap ion pada permukaannya itu adalah adsorpsi ya. Jadi kalau untuk absorpsi itu penyerapannya di semua bidang. Kalau adsorpsi itu penyerapannya hanya pada permukaannya. Dan ini yang merupakan sifat dari koloid, penyerapannya pada permukaan. Baik, selanjutnya nomor 13. Maaf, di sini nomor 18. Koloid yang fase terdispersinya zat padat adalah A. Kabut, A. Kabut dan susu, B. Asap agar-agar, C. Santan mayones, D. Embun dan tinta, E. Minyak ikan dan susu. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya, asap dan agar-agar. Itu yang fase terdispersinya adalah zat padat.
Nomor selanjutnya, nomor berapa? 14 ya. Ini salah. Koloid berikut merupakan koloid yang medium pendispersinya gas, yaitu A. Kabut dan busa sabun, B. Awan dan asap, C. Debu dan busa sabun, D. Asap dan tinta, E. Busa sabun dan asap. Kalau medium pendispersinya gas itu artinya adalah aerosol ya. Kalau pendispersinya gas, aerosol itu adalah awan dan asap ya. Jawabannya B untuk soal nomor 14. Untuk yang A itu kabutnya aerosol, tapi busa sabun itu untuk terdispersinya gas. Nomor berikutnya, ini nomor terakhir ya. Di antara zat berikut yang termasuk aerosol adalah aerosol lagi. A. Kaca berwarna, B. Cat, C. Busa sabun, D. Mutiara, E. Kabut. Tadi udah dibahas ya, jawabannya pasti yang E. Kabut untuk aerosol. Kalau kaca berwarna itu masuknya ke dalam sol. Cat itu ke dalam emulsi, busa sabun itu termasuk ke dalam busa, dan untuk yang mutiara itu adalah emulsi padat ya untuk mutiara. Nah, mungkin sampai sini